Baik Bapak, perkenalkan nama saya Izma Nurul Hilasiah dari Universitas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan prodi dari PGMI. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang asal-usul desa. Buat yang pertama yaitu sejarah berdirinya desa itu bagaimana Pak? Desa Talaga Kulon. Kalau bicara desa Talaga Kulon itu merupakan desa pecahan mekaran. Konon kalau dulu itu Talaga itu satu desa, yaitu desa Talaga. Tadi hubungan perkembangan penduduk, kemudian desa Talaga terlalu luas. Pada akhirnya waktu itu lagi desa Talaga itu Pak Mas Gata pada tahun 1910 itu akhirnya dipecahkan ataupun dimekarkan sehingga terjadi dua desa. Hubungan Talaga Kulon ada letak di sebelah barat, kemudian Talaga Wetan ada sebelah timur. Akhirnya supaya simpel bahasanya udah yang ada di sebelah barat Talaga Kulon, yang ada di timur Talaga Wetan gitu. Cuman kalau Wetan itu kan bahasa Sunda. Bahkan kalau ini memang tidak kami pun belum selaku mantan kepala desa belum pernah melihat bukti tertulis. Cuman kalau berita orang-orang dulu di kala waktu pemecahan desa Talaga Kulon itu kan ada sebuah jalan yang sekarang namanya Jalan Ahmad Yani. Nah itu waktu pemecahannya itu pun ya namanya orang dulu pada jago. Itu katanya konon kabarnya itu pakai tangan untuk menjadikan ini satu batas, ini Talaga Wetan, ini Talaga Kulon dulu itu. Cuman kalau lihat dibuka kan kami juga belum lihat gitu. Tapi secara umum orang-orang dulu kalau orang dulu kan enggak sekarang. Dia zaman sekarang waktu segala macam. Cuman orang percaya kalau itu. Nah, kalau itu setelahnya pemecahan untuk Talaga Kulon karena Talaga dulu masih dalam rangka kerajaan, pada akhirnya nama ataupun kepala desa Talaga Kulon diambil dari Padang Kerajaan waktu itu, yaitu Raden Acap Kartaniraga. Tahun 1990. Terus perpanjangan waktu demikian sehingga setelahnya ada pemecahan ataupun pemekaran desa ya seperti itu. Talaga Kulon berjalan sendiri, ada segala macamnya, Talaga Wetan pun demikian. Jadi Talaga Kulon, Talaga Wetan itu seperti itu. Dilanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Buat asal usul nama desanya itu bagaimana Pak? Tadi kan dulu kan Talaga. Nah, karena ada sehubungan ada di sebelah barat. Setelah digaris dari sampai tengah itu ya, ini sebelah barat, ini sebelah timur. Cuman kalau nggak diambil kan bahasa Sunda, masa Talaga Kulon Barat enggak? Talaga Barat, Talaga Timur. Jadi Talaga Kulon sebelum hubungan ada di sebelah barat, kemudian yang timur Talaga Wetan karena ada di sebelah timur. Itu dua desa. Buat tokoh yang berperan dalam berdirinya desa? Kalau bicara tokoh ya belum, tapi kalau dilihat dari awalnya sekarang mungkin ya di tokoh waktu itu, kemudian yang dipercaya oleh masyarakat dan itu kepala desa yang baru yang pertama yaitu ada Sapata Dilaga. Dilanjut mungkin dengan yang lain ya Pak. Buat peristiwa penting dalam sejarah desa Pak? Pentingnya sejarah itu memang kalau zaman sekarang kayak kurang keras. Jadi kalau orang dulu kan itu yang namanya sejarah itu orang tidak akan lupa pada sejarah. Betul. Nah tapi akhirnya pada sekarang orang khususnya desa Talaga Kulon ya banyak mengenal gitu walaupun hanya sepintas. Karena kalau zaman sekarang kan mana bukti tertulisnya, mana ontek ada seperti itu. Dan ini secara pengetahuan mereka sudah mengetahui seperti itu keberadaan Talaga Kulon. Itu. Buat tradisi adat istiadat yang ada di Talaga Kulon itu apa Pak? Kalau tradisi ya, karena tadi kembali kita ke awal desa Talaga itu tradisi yang sering dilakukan itu waktu ada siraman. Jadi mencuci barang pusaka 1 tahun sekali.
kalau itu bulan Safar, Safar ya. tanggal ganjil, hari Oh. Senin itu patokannya. Oh. Hari bulan Safar, tanggal ganjil pertama, Oh. Senin pertama, Oh, Senin pertama. bisa tanggal 1, bisa tanggal 5, pokoknya nggak ulangan ganjil. Oke. Itu mungkin tradisi yang masih ada ya, Pak? Nah, Buat upacara adatnya ada apa aja di Tagakulon? upacara adat, kalau peninggalan masih ada sih, betulnya. Nggak ada ya upacara adat. Kalau kayak Pongali Jember itu bukan upacara adat semua. Saya kira yang adat itu kalau kayak kesenian, nah itu baru ada. Iya, betul. Tapi kalau bilang ada, gimana ya bisanya? Ada sih, cuman karena perkembangan zaman, Iya. nah, akhirnya pada kesenian-kesenian tradisi ya kayak pencaksilat segala Iya. macam itu, ya dibilang ada. Cuman nggak kayak dulu. Kalau dulu Iya. kan orang kalau punya hajat segala macam atau acara itu kan juga ada pentas, Oh. acara kesenian tradisional ya, kayak pencaksilat segala macam. Iya. Kalau sekarang ya itu tadi karena perkembangan zaman mungkin jadi Jarang. cuman ada doang gitu. Iya. Cuman dipakai untuk kegiatan setahun sekali itu nggak pernah dipakai gitu. Iya. Kecuali kalau mungkin ke depannya nanti kalau ada bilang kala desa mungkin itu akan dibagikan kembali mungkin. Oke, baik, Pak. Buat sistem gotong royong yang ada di Tagakulon apa, Pak? Kalau gotong royong masih banyak ya, walaupun beda kalau dulu sama sekarang gotong royong itu. Ya alhamdulillah untuk desa Tagakulon yang namanya gotong royong masih, walaupun ya hilang, alhamdulillah masih berkembang. Ya kalau ada gotong royong kalau buka rumah itu kan orang pada bantu-bantu. Iya. Kemudian bersih berjalan segala macam untuk kepentingan kadang-kadang dia masih ada. Iya. Ya walaupun memang jauh lah dengan dulu lah yang namanya gotong royong. Buat tradisi keagamaannya, Pak? Kalau keagamaan mah bilang agak jadi bukan tradisi agama. Yang kalau di Tagakulon itu mah karena kalau setiap musola segala macam itu kan sekarang ya masih berjalan masih makanya mungkin itu saat perkembangannya lihat jemaah. Kalau ada pengajian di setiap musola kan itu ada jadwal masing-masing. Iya. Ada itu masing-masing. Berarti pengajian ya? Setiap masjid ya, Pak? Iya. Oke. Buat kesenian daerah? Tadi kesenian mah paling pencaksilat. Pencaksilat doang. Iya, pencaksilat yang kalau peninggalan dulu ya cuma itu. Oh. Pencaksilat yang ada gitu. Oke. Buat kearifan lokal masyarakatnya? Oh ya sih sekarang kan jadi karena perkembangan zaman, karena modern. Jadi bagaimana mengemas masyarakat berpesan mengemas acara yang dulu, walaupun sudah, tapi ada seperti ada diingin ada pengganti lah. Iya. Yang penggantinya kayak sekarang kan kalau agama kesini itu kan ada desa itu udah mulai bukan mengembangkan, mengingat kembali pada masa-masa agama gitu ya. Oke. Kalau dulu kan kalau yang ramai itu peringatan pada Agustus. Iya, betul. Nah, sekarang kemudian itu sekarang 1 Muharram tahun baru Islam. Sekarang udah berapa tahun ke belakang sudah tiap tahun itu dilaksanakan. Itu alhamdulillah jadi masyarakat kompak gitu. Malam tahun baru. Oh iya, tahun baru Islam. Jadi tidak kalah sama tahun baru Masehi. Masih. Nah, sekarang justru Taraga itu berkembang gitu. Oke. Upaya-upaya, Pak ya? Ya. Oke, buat tradisi atau budaya yang masih dipraktikkan hingga sekarang itu apa? Pencaksilat. Pencaksilat, masih Kalau pencaksilat. kesenian peninggal itu cuma itu. Oh. Oke. Ya, walaupun jarang gitu, tapi ada gitu. Iya. Kalau buat bentuk pelestarian yang dilakukan masyarakat itu bagaimana? Kalau pelestarian paling apa ya? Kita jadi perkembangan zamannya seperti sekarang, jadi kalau untuk pelestarian paling dulu agak susah itu, cuman masyarakat kalau dulu kan agak satu sekarang sudah mulai apa istilahnya mengetahui perjalanan ataupun apa sejarah Talaga gitu, jadi nggak seperti itulah kalau dulu mah acuh kan.
buat dampak terhadap kehidupan masyarakat desa apa Pak? Dampaknya positif. Karena di situ ada tadi itu dampaknya dampak dari apa? Maksudnya dampak apa? Dampak peran masyarakat tuh Pak dalam menjaga budaya tersebut. Dampaknya positif ya. Jadi walau bagaimanapun juga kita selaku generasi penerus, karena Talaga merupakan desa yang ada di pusatnya jantung kota. Iya. Banyak kali untuk kalau orang mengatakan kalau kecamatan Talaga itu merupakan Talaga pusatnya Oke. kota di kecamatan Talaga. Jadi alhamdulillah untuk menjaga citra desa Talaga Kulon dengan rumah juga ada kerja segala macam. Jadi masyarakat mengikuti aturan desa gitu. Oke. Ataupun mengikuti instruksi desa untuk kebaikan dan menjaga kelestariannya. Oke. Pak, buat tradisi atau nilai budaya yang mulai jarang atau hilang itu gimana Pak? Apa? Alasan hilang Iya. ya tadi karena perkembangan zaman situasi, bukan ke zaman manusia aja. Kalau zaman seperti ini sama, cuman yang mengisi zamannya ini kan karena tergesernya oleh budaya-budaya dari luar segala Iya. macam gitu. Nah akhirnya hal-hal ya itu kita tidak bisa dihindari sih sebetulnya, tapi secara umum mereka pun tetap menghadapi ataupun tradisi yang ada di sana. Walaupun sekarang lah terus terang aja sekarang mah kalah karena mungkin modernisasi. Iya, betul. Oke. Buat penyebab perubahan tersebut Penyebab maksudnya kan tadi itu tradisi nilai budaya tuh Pak. Kan tradisi nilai budaya itu yang hilang tuh apa Pak? tidak hilang sebetulnya. Oh, tidak hilang, Nggak cuman hilang. jarang gitu Nah ya. itu nggak hilang. Oh. Tapi mudah-mudahan ke depannya kita bisa bangkitkan kembali karena yang namanya kebiasaan yang bagus, yang positif pada masyarakat, kenapa tidak itu dikembangkan kembali gitu. Kami mengenang para pahlawan yang telah menjunjung tinggi ataupun tentang para pahlawan khususnya pendiri-pendiri desa gitu. Oke. Supaya bisa dikenang kembali gitu. Buat dampak tersendirinya apa Pak? Buat dampak buat masyarakatnya tuh Pak? Kalau apa? Kalau tadi udah jarang gitu. Buat masyarakat sih nggak ada masalah kayaknya, nggak ada dampak sebetulnya. Tadi kira karena terkalahkan oleh situasi. Di dampaknya Acuh tak acuh ya kalau Pak? dikasih persenan 60-40. Oh. Yang 60 kadang-kadang karena tadi kalau diprediksi itu kalau mengenang sejarah itu 60-40. Oh. 60 mengenang, Ya. 40 apalagi kalau kelahiran sekarang. Oh iya betul Nah, Pak. itu jadi akhirnya agak mengurang gitu. Iya. Oke, mungkin udah Pak wawancaranya sampai segitu. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Mohon maaf Pak apabila saya ada kata-kata yang kurang enak. Ini aja sekarang untuk mungkin kami pun permohonan maaf penyampaian kami tentang berada desa Talaga Kulon mungkin jauh dari kesempurnaan karena sebetulnya kalau wawancara karena usia kami di bawah gitu ya. Iya. Kalau ada mah dulu orang-orang kerajaan yang masih ada itu bisa menerangkan secara rinci. Iya. Jadi mereka kalau menerangkan itu bisa dengan data gitu. Kalau kami kan hanya sebatas pengetahuan gitu. Sekarang kami walaupun kami tidak ada begitu, kami percaya seperti itu kejadiannya gitu. Baik Bapak. Jadi permohonan maaf kalaupun nanti kedepannya masih ada yang perlu dibenahi ataupun yang masih diperlukan selagi kami mampu kami siap bantu gitu. Oke Bapak. Terima kasih Bapak. Siap.